Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Wala ya'tali ulul fadli, dan janganlah bersumpah orang-orang yang mempunyai kelebihan, yaitu orang yang kaya. Minkum was-sa'ati, minkum di antara kalian, was-sa'ati dan kelapangan, bahwa mereka ayyu'tu ulil qurba wal masakin, bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, wal masakin dan orang-orang yang miskin, wal muhajirin fi sabilillah dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya, nah ini ada sebabnya ini. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, yang ia ini bersumpah bahwa tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Ya, masih ingat tadi malam di antara orang yang saling caan-kecaan. Katanya Siti Aisyah itu berzina. Kemudian Mistah ini masuk di antara orang yang caan-kecaan tadi. Saudara sepupunya yang miskin, lagi seorang muhajir. Padahal Mistah adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Mistah terlibat dalam peristiwa berita bohong ini, maka sahabat Abu Bakar menghentikan nafkah yang biasa ia berikan kepadanya. Para sahabat lainnya telah bersumpah pula bahwa mereka tidak akan memberikan nafkah lagi kepada seorang yang terlibat membicarakan masalah berita bohong tersebut. Ya, memang sesuatu yang sangat menyakitkan ketika ditusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam masjid, dalam selimut. Jadi kemudian katanya Abu Bakar dan juga para sahabat-sahabat yang lain bersumpah bahwasanya tidak akan lagi memberikan bantuan kepada seseorang, memberikan nafkah kepada seseorang yang ikut membicarakan fitnah yang sangat keji, yaitu menuduh Siti Aisyah berzina. Nah, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala malah diturunkan ayat apa? Wal ya'talil ulil fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin. Jadi, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian itu malah bersumpah bahwa tidak akan pernah memberi bantuan lagi kepada orang yang miskin dan orang yang muhajirin. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu ini maafkan, wal yasfah ini apa ya? Lapang dada sampai membersihkan sesuatu sekat yang menyebabkan dia sakit hati. Jadi tidak cukup wal ya'fu, tidak cukup memaafkan. Kadang ada orang yang memaafkan orang lain cuman masih ingat kesalahan itu. Nah, dulu saya ini di rumah, karena kebetulan saya bukan anaknya ustadz, anaknya kiai. Banyak orang bicara, karena saya orang tidak mampu juga. Ada ya masih kerabat lah dengan orang tua saya. Dia bilang, kalau kamu ini tidak akan jadi apa-apa, anakmu ini nggak akan jadi apa-apa, orangnya seperti ini. Ya, saya waktu kecil suka main, tidak suka baca, suka main. Karena lingkungannya ya lingkungan main. Nah, sekarang kalau saya ketemu sama orang itu yang dulu itu menghina saya maafkan. Cuma melupakan itu sulit. Tak balas dendam Ustaz, enten. Cuman namun balas dendam enten ya. Jadi perintah dari Al-Qur'an itu bukan hanya memaafkan, wal ya'fu wal yasfahu. Ini secara umum Allah ingin berpesan kepada kita bahwasanya ketika kita mempunyai sahabat yang dekat, yang tiba-tiba kita mengetahui bahwasanya dia menusuk kita dari belakang, canreng maturnya lep kiri, menusuk dari belakang, menjegal kawan seiring. Jadi maafkan dan lapangkan dada sehingga dari saking lapangnya hilang rasa sakitnya. Nah, jadi kita ini di ayat yang ke-96, di ayat yang ke-96 dari surah Al-Mu'minun kemarin, itu ada ayat apa? Idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ah.
tolaklah dengan menampilkan hal yang baik, as-sayyi'ata, hal-hal yang buruk. Jadi untuk menepis sesuatu yang buruk itu dengan cara kita ini berbuat baik. Dulu ada peristiwa pernah terjadi kepada cucu Nabi SAW yang bernama Hasan. Hasan ini Ibnu Ali bin Abi Thalib, putra dari seorang perempuan yang bernama Fatimah. Fatimah ini adalah binti Rasulullah SAW, binti Rasulullah SAW. Suatu ketika ada orang datang menanyakan tentang Hasan ini. Ainal Hasan? Ainal Hasan? Di mana Hasan ini? Saya paman katanya. Anta Hasan ibnu Ali? Apakah kamu Hasan putranya Ali? Naam, iya katanya. Wallahi katanya. Tidak ada yang paling aku benci di dunia ini kecuali kamu dan bapakmu. Katanya orang ini, tidak ada yang paling aku benci kecuali kamu dengan bapakmu. Katanya Hasan ini, oh iya paman. Dia senyum, Pak. Senyum dengan penuh, ya santai saja. Tiba-tiba Hasan ini bertanya, Am abuka hayyun? Apakah bapakmu masih hidup? Iya. Kenapa? Ya ammi, wahai paman, katanya Hasan ini, wallahi, bapakmu dan kamu adalah orang yang paling aku cintai. Jadi kebalasannya beda ya. Jadi katanya orang ini, demi Allah, tidak ada yang paling aku benci kecuali kamu dan bapakmu. Ternyata dijawab oleh Sayyidina Hasan, wallahi ya ammi, di antara yang paling aku cintai adalah bapakmu dan dirimu. Akhirnya katanya orang ini diludahi Hasan ini. Sayyidina Hasan diludahi, kena pada wajahnya. Kemudian Sayyidina Hasan diambil kerah bajunya itu diusapkan ke ludah yang kena pada wajah beliau. Apa jawaban beliau? Paman, anna abi an jaddi, dari ayahku, dari kakekku, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad maksudnya, anna jaddi qala, beliau bersabda, anna riqal muslim shifa. Paman, demi Allah paman, saya mendengar kabar dari ayah saya dari kakek saya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya ludah orang muslim itu obat. Allahu Rabbi. Ini kayak cobain nih. Pak Kak Rohim cobain. Nggak mau tak bang muncul tak su jadi. Apa katanya dia? Asyhadu annaka ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hasan, aku bersaksi bahwasanya kamu memang benar anak dari seorang perempuan yang dilahirkan dari anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Fatimah. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan orang yang berbuat jahat pun dibaiki oleh dia. Nah, ini kelebihan ini kelate, apapun yang terjadi kepada kita, kalau baik kepada orang baik itu biasa. Tapi baik kepada orang jahat itu butuh perjuangan, kan? Butuh perjuangan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kata Allah? Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang beriman. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an berkata sesudah turunnya ayat ini, tentu saja aku menginginkan supaya Allah mengampuni aku. Lalu ia memberikan lagi bantuannya kepada Mistah sebagaimana biasanya. Jadi prinsipnya orang mukmin ya, prinsipnya orang mukmin itu bukan ingin disenangi orang, bukan apa kata orang. Prinsipnya orang mukmin itu bagaimana disenangi oleh Allah dan bagaimana disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena kata para ulama, ridallah fi ghayatin tudrak wa ridwan nasi wa fi ghayatin la tudrak. Ridhonya Allah itu kita bisa dapatkan, tapi ridhonya manusia capek kita tidak akan bisa mendapatkan ridhonya manusia. Dulu waktu saya ngaji, guru saya itu mengisahkan bagaimana Luqman dengan anaknya. Katanya Luqman bersama anaknya naik keledai. Keledai ini lebih kecil daripada kuda. Katanya orang Madura itu keledai apa namanya? Hemar ya, hemar. Apa? Ya keledai sebenarnya. Singkatnya, karena kalau dinaiki 2 orang tidak cukup. Kalau dinaiki 1 orang cukup. Akhirnya yang namanya orang tua, anak lah yang ditaruh di atas, yang disuruh naik keledai. Ketemu sama orang, "Enjak mak Luqman ro ya. Anak macik kurang ajar. Dia ngepan beli bebe anak kok nongko di atas." Akhirnya dia toronjong. Toron Luqman sini di atas. Ketika Luqman di atas, dibicarakan lagi sama orang. "Ya Allah, mak bede orang enggak Luqman. Cak anak suruh nangi bebe. Apaan kok nongko di atas?"
Jalan. Ayo jong tompak kedua ini. Tompak. Aduh, ya mak Lukman ro ya tak nisar ka hemat jadi hemat ni gini kedua aja. Ada tak bener boleh akhirnya tonton bah. Ya tonton. Dia macam denger yang kedua jadi hemat wahat sehat tonton. Namun ditompak. Dipakai tidak apa ini ya. Katanya Lukman kepada anaknya, wahai anakku, begitulah manusia. Kamu mencari ridhonya tidak akan bisa mendapatkannya. Sedangkan mencari ridho Allah pasti akan bisa mendapat. Cuman kita salah dalam hidup. Ya. Kadang orang hidup ini salah mendefinisikan hidup. Harus kaya katanya. Sejak kapan Allah menyaratkan kita jadi kaya? Tidak ada. Ustadz itu harus kaya. Ini pikiran apa ini? Ustadz itu harus beriman dan takut kepada Allah. Orang mukmin itu harus kaya, harus beriman dan takut kepada Allah. Ya. Nabi dan Rasul itu hanya 4 orang yang kaya. Kalau kita tidak kaya Ustadz, kita tidak akan mulia. Allah Rabbi. Yang mulia itu karena takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini salah orang sekarang. Terkadang karena salah berbicara, jadinya salah definisi, orang salah menjalani hidup. Kalau kita ingin menjadi orang terhormat, Ustadz, harus pintar. Iblis itu pintar, tapi tidak terhormat. Letak keterhormatan dan kemuliaan, itu terletak kepada ketakwaan. Makanya orang bisa semuanya bertakwa. Apa bertakwa itu? Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan tidak bisa orang bertakwa itu kecuali dengan ilmu. Bagaimana dia mentaati perintah Allah, sedangkan dia tidak tahu perintah. Bagaimana dia menjauhi larangannya, berarti tidak tahu larangan. Makanya di antara perintah Allah ini, belajarlah untuk melatih diri kita, bagaimana baik kepada orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, bahkan menusuk kita dari belakang, sebagaimana Umar bin Khattab dulu bersumpah, wallahi. Dan sebagian sahabat juga bersumpah, mulai hari ini saya tidak akan baik lagi kepada siapa? Mistah. Karena Mistah di antara orang yang juga membicarakan tentang mana? Siti Aisyah berzina. Ternyata setelah turun ayat ini, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lapangkan dada, hapus semua kebencian itu, kembali kayak semula. Kayaknya orang melaratnya kan? Melarat. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Mohon maaf ini saya cuma analisa saya ya. Yang mungkin ada perbedaan masalah analisa ini. Sebenarnya untuk orang Indonesia ini insya Allah lebih mudah daripada kepada orang Arab. Perhatikan, orang Arab dulu anaknya itu jelek, Pak. Sebelum datangnya Islam, mereka jelek. Orang Indonesia ini sebelum datang Islam sudah baik anaknya. Orang tua kita itu, sinagona itu, saya tak tahu baca Quran. Tengkan itu sudah baik. Bahkan Madura ini identik dengan apa? Tengka. Bahkan kadang lebih dengan Madura, kadang tengkan ini tas syariat kadangnya. Mon bade bini. Ganggu orang apa yang Madura? Pare. Almoni Mekah lambu acaranya main jahiliyah. Yang bini kebayiban serombanan. Moni Madura cak pak bini orang pak kebayiban serombanan. Lebih bagus potato lang daripada Asia. Sih oning kan. Iya, jadi orang Madura ini orang baik ya. Dan analisa saya sekali lagi, cek saking ngereng Arab lebih bagus itu ngereng Madura, Pak. Cek saking ngereng Arab lebih bagus itu ngereng Madura. Maka Nabi tak yutus dengan Arab, yutus di Indonesia. Ini analisa saya. Kenapa? Karena Nabi itu diutus kepada orang yang jahat untuk dibimbing menjadi orang baik. Maka Nabi ini diutus, khusus Nabi SAW, diutus kepada orang yang paling jahat, orang yang paling gendeng, orang yang paling terbelakang, orang paling ngepi. Indonesia, tanahnya sudah subur, apa? Emas dan tongkat jadi, apa ya? Tongkat dan batu jadi tanamannya. Innal ladzina yarmuna al-muhsanati, sesungguhnya orang-orang yang menuduh berzina, al-muhsanati wanita-wanita yang baik, yakni wanita yang terpelihara kehormatannya, wal wafilati yang lengah dari perbuatan keji, umpamanya dalam hati mereka tidak sedikit pun terbersit niat untuk melakukannya. Al-mu'minati lagi beriman, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, walahum adzabun azim, dan bagi mereka adab yang besar. Jadi orang-orang yang menuduh seorang wanita yang baik, yang beriman kepada Allah, kemudian dituduh oleh seseorang yang berzina, oleh orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan berzina, maka di dunia dia dapat hukuman, di akhirat dapat azab. Yauma tashhadu alaihim, pada hari tashhadu mereka, tashhadu memberi kesaksian, alaihim
alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari di mana memberi kesaksian lidah, tangan, dan kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap sesuatu yang pernah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Apa yang diberikan kesaksiannya? Semua perbuatan mereka yang memfitnah, yang menuduh, semuanya diberikan bersaksi di hadapan Allah. Yauma idzin yuwaffihimullah, di hari itu Allah memberi mereka balasan. Dinahumul haq, di hari mana yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka balasan yang setimpal. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin, dan taulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi maha yang menjelaskan. Di antaranya nanti yang akan mendapat balasan yaitu Ubay bin Salul. Al-khabisatu lil khabithina, al-khabisatu wanita-wanita yang baik, yang keji ya. Maaf, yang keji. Al-khabith, wanita yang keji. Yang dimaksud dengan khabith ini keji perbuatan dan perkataan, ya. Lil khabithina adalah untuk laki-laki yang keji pula. Maka hati-hati berbicara ini kayak makin viral ya maturun ya. Nang TikTok banyak makin karena orang yang main TikTok makin. TikTok tak masalah selama baik ya. Masalahnya makin kadang maturun banyak main TikTok. Pasem-resem yang dibicarakan. Padahal yang maturun ini aja ketengkar boy. Wah acual apa aduh. Mata tudus ya, patah tudus kan anda remai. Padahal ini kadang kuan di anak. Ya. Al-khabisatu, wanita-wanita yang keji. Lil khabisina, untuk laki-laki yang keji. Baik perbuatan ataupun berkata. Mohon maaf. Pak Dadang misalnya. Pak Andi bini Bu Dadang. Bu Dadang berkata-kata keji. Ibelin tak ada atau melulukan. Pakun lai pesagi. Ya kan? Maksudnya gitu. Jadi orang ini akan dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi. Sekufu. Ya. Pak Dadang ahli ibadah. Bu Dadang Pak. Muka aurat. Pak nang seneng-seneng. Ini tempatnya. Tak cocok cerai dia. Ya. Ini kayak misalnya, kayak Aftar, ya. Aftar misalnya seneng ke sepeda king, di ini tak seneng ke sepeda, pas senengan ke mobil, ya bisa gitu. Jadi hati-hati. Lil khabisati, di antara manusia itu, lil khabisati adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Wat tayyibatu, dan wanita-wanita yang baik, baik perbuatan ataupun perkataannya. Lit tayyibina adalah untuk laki-laki yang baik di antara manusia juga. Jadi kalau sudah tidak sefrekuensi, tak nyaman kata ya. Misalnya Aftar tak seneng orang yang banyak bicara. Pak bener yang katin yang cari mira, anda, hah? Anda. Wat tayyibuna, dan laki-laki yang baik. Lit tayyibati, untuk wanita-wanita yang baik pula. Maksudnya orang yang berbuat keji itu tak layak jika dibandingkan dengan bersanding dengan orang yang baik. Meskipun bersanding, kalau nanti tidak sama visinya, biasanya banyak perceraian. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu, yang dimaksud adalah kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita-wanita yang baik. Antara lain adalah Siti Aisyah dan Sofwan yang kejadian itu ya. Mubarra'una mimma yaquluna, bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Yang keji dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Lahum, bagi mereka, yakni bagi wanita yang baik dan laki-laki yang baik, maghfiratu wa rizqun karim, ampunan dan rezeki yang mulia. Yakni akan mendapatkan nikmat surga nanti. Setelah turunnya ayat ini, Siti Aisyah merasa puas dan bangga dengan beberapa hal yang ia peroleh. Antara lain, ia diciptakan dalam keadaan baik, dijanjikan mendapat ampunan dari Allah, serta diberi rezeki yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sebelum meminta izin. Maksudnya sebelum minta izin kepada yang punya. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi seorang ketika hendak memasuki rumah seseorang dianjurkan apa? Assalamualaikum, kemudian nanya, bolehkah saya masuk? Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada masuk tanpa izin, la'allakum tadzakkarun, agar kalian selalu ingat. Ini perhatikan dengan salah paham ya. Jangan salah paham. Ketika dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu perintah bagi orang yang beriman. Maksudnya gini,
Perintah ini untuk kita lakukan, bukan untuk memvonis orang. Misalnya ada orang yang masuk ke rumah sambian tanpa izin, bukan lantas pakai-kirin, ya. Sambian kata masuk tak ngerti dengan Quran biar orang kata tak baca Quran akhir aduh mak ada yang Islam pakai-kirin, ya. Jadi ini untuk kita dan mengajarkan kepada saudara kita, kerabat kita yang tidak tahu. Dan saling mengingatkan, bukan memvonis berkikir ke orang. Fa illam tajidu fiha ahadan, jika kalian tidak menemukan seorang pun di dalamnya, maksudnya orang yang mengizinkan kalian masuk. Misalnya sobung saya mengizinkan masuk. Fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum, maka janganlah kalian masuk sebelum mendapat izin. Wa in qila lakum irji'u, dan jika dikatakan kepada kalian sesudah kalian meminta izin, irji'u farji'u, kembalilah, maka hendaklah kalian kembali. Huwa azka lakum, itu lebih bersih. Jadi maksud ketika kembali tadi lebih bersih dan lebih baik lakum bagi kalian daripada berdiam menunggu di pintu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan, yakni mengenai memasuki rumah orang lain dengan memakai izin atau tidak, alimun, maha mengetahui. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.